Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya baik anak-anak, selamat pagi. Dan kali ini kita masih dalam tema 1, subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan. Dan kita masuk pada pembelajaran keempat dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Kemudian muatan pelajaran PPKN KD 3.3 dan 4.4. Siapkan diri kalian dan kita akan masuk pada materi kita hari ini. Ya, anak-anak, adapun setelah kalian menyimak video yang Pak Guru sampaikan ini, kalian diharapkan di akhir video kalian dapat menceritakan daur hidup hewan berdasarkan gambar. Ya. Kemudian kalian dapat menjelaskan sikap saat menerima atau memberi saran. Yang ketiga, kalian dapat menceritakan cara memberi atau menerima saran untuk menjaga persatuan. Ya, jadi kali ini muatan pelajarannya 2, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia serta muatan pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Kemarin pada pembelajaran ketiga, kalian telah belajar bagaimana menemukan arti kosakata, ya. Kosakata kemarin tentang larva, lalu kepompong, ya, dewasa, telur. Nah, kalian telah mengetahui kosakata daripada sebuah teks tentang makhluk hidup. Nah, jadi anak-anak, kosakata yang sudah kamu ketahui artinya itu dapat kamu gunakan untuk menceritakan daur hidup hewan, ya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian amati, nanti ya akan ada gambar yang Pak Guru tampilkan. Amati daur hidup hewan dengan seksama. Ya. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Yang keempat, gunakan kosakata yang tepat. Nah, ini kinerja praktik bagi kalian. Nanti bersama orang tua dibuatkan sebuah video, ya. Kalian menjelaskan tentang daur hidup daripada kupu-kupu. Nah, untuk menjelaskannya tadi sudah kalian simak bahwa caranya adalah harus berurutan, ya, mulai dari angka pertama hingga angka yang keempat. Kalian jelaskan menggunakan bahasamu sendiri, ya. Kemudian setelah itu ceritakanlah hasilnya dalam bentuk video dan lakukan video tersebut dengan percaya diri. Mengapa Pak Guru anjurkan untuk dalam bentuk video? Karena kita tidak bertemu di kelas, ya. Kalau kita bertemu tatap muka dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, tidak bisa bertemu, maka Pak Guru minta kalian menceritakan daur hidup kupu-kupu ini dalam bentuk video, ya. Oke, Pak Guru yakin kalian semuanya bisa. Nah, anak-anak, kita masuk pada muatan pelajaran PPKN. Menjaga persatuan dan memberi atau menerima saran. Gambar ini anak-anak, kalau kalian lihat bahwa ini keterangannya sumbangan untuk bencana alam. Ya, mereka semua memberikan bantuan berupa uang jajan, ya, sisa sedikit daripada uang jajan mereka untuk korban bencana alam. Nah, sebelum mereka melakukan kegiatan ini, pasti ada interaksi di antara kelas mereka semua ini. Atau kelas ini berinteraksi, apa yang harus mereka lakukan? Pasti ada di situ setiap siswa, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengatakan mereka punya pendapat, nah, atau memberikan saran, ya. Nah, bagaimana akhirnya sampai saran-saran itu bisa bersatu seperti ini, bersatu untuk solusinya adalah kita memberikan bentuk berupa uang. Nah, itu anak-anak yang akan kita pelajari pada muatan pembelajaran PPKN ini. Nah, anak-anak,
kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Kalau kita melaksanakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari itu, maka ya kerukunan akan terwujud. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun itu damai ya. Tidak ada rasa iri hati, tidak saling membenci, ya. Tidak suka merendahkan orang, ya, memojokkan orang. Nah, itu anak-anak kerukunan, ya. Rukun itu seperti itu, ada yang susah sama-sama membantu, ya, bergotong royong, ada yang kena musibah. Nah, seperti ini. Ya, walaupun mereka masih anak sekolah, mereka tergerak untuk memberikan bantuan. Nah, itu juga termasuk rukun ya, anak-anak ya. Nah, ada banyak cara yang dilakukan agar tercipta kerukunan itu. Yang pertama, saat kita di kelas ya, mengajari teman yang kesulitan dalam pelajaran. Kalau ada temanmu di kelas ya, yang dia memang susah untuk mencerna pelajaran tersebut atau memecahkan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kamu yang mampu untuk memecahkan soal tersebut boleh membantunya, ya. Tapi ingat bahwa kalian membantunya bukan langsung diterangkan langsung menuliskan jawabannya, tidak. Ajarkan dia, ini berapa, bagaimana caranya, coba kamu pikirkan. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya pengalaman belajarmu bisa diserap oleh temanmu yang belum mampu. Sehingga apa? Dalam satu kelas itu semuanya bisa menerima pelajaran dengan baik. Kamu menjadi pembelajar bagi teman-teman kalian, ya. Nah, yang kedua, cara untuk menjaga kerukunan itu adalah bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Nah, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai. Pakaian layak pakai ini adalah pakaian yang masih bisa dikenakan ya, anak-anak ya. Jangan kalian memberikan bantuan pakaian yang sudah lubang-lubang. Nah, itu tidak layak dipakai. Nah, melainkan harus yang memang layak dipakai. Apakah Pak Guru hanya uang saja dengan pakaian yang dapat kita berikan pada korban bencana alam atau yang terkena musibah? Tidak hanya itu anak-anak. Banyak hal yang bisa kalian berikan ya. Mungkin berupa yang pertama adalah makanan ya. Makanan itu terutama. Karena kita manusia membutuhkan makanan serta minuman ya. Nah, itu dulu yang diutamakan. Dan boleh juga kita memberikan berupa uang dan serta pakaian. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, caranya adalah memberikan saran kepada teman-teman dan juga mau menerima saran dari teman. Nah, untuk menjaga kerukunan itu anak-anak, contoh di dalam sebuah kelompok ya. Ketika ada kegiatan diskusi, ini kamu sebagai anggota, misalkan kamu ingin memberikan saran kepada temanmu, ya, memberikan saran kepada teman-teman kalian bahwa ini jawaban dari saya, kamu harus mengikuti jawaban saya. Nah, ketika temanmu bilang, oh maaf, itu jawabannya salah kayaknya, harusnya seperti ini, kamu harus menerima, ya. Sebagai anak-anak sekolah, sebagai anak-anak Indonesia harus seperti itu, harus bisa menerima saran dan juga dapat memberikan saran daripada teman. Selain kita mau untuk memberikan saran, kita juga harus menerima saran daripada orang lain ya. Jangan tidak diterima, namanya egois. Nah, sebagai anak sekolah harus dibiasakan sejak dini mau menerima saran daripada orang lain ya. Nah, anak-anak, menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman ya. Kita menghargai teman itu termasuk kita menyayangi teman kita ya. Contohnya saat berdiskusi ya, kita menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat diskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, berikut anak-anak adalah cara yang baik untuk dilakukan saat kalian memberi atau menerima saran. Yang pertama,
Saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Ya, contoh, ketika temanmu di kelas, ya, dia menyapu kelas, nah tiba-tiba sapunya menjatuhkan vas bunga daripada ibu guru dan pecah. Nah, kamu jangan langsung marah kepada dia. Kok punya kamu tidak lihat kah sampai itu ibu guru punya vas bunga jatuh? Kamu ini tidak punya mata dan seperti. Nah, itu anak-anak saran yang tidak baik, ya. Nah, ketika temanmu melakukan kesalahan, kenapa bisa seperti itu? Aduh, hati-hati. Nah, baru kamu kumpulkan, baru bersama dengan dia melapor ke ibu guru. Namun kalau kalian langsung memberikan saran yang seperti tadi, maka temanmu pasti akan menangis, ya, dia akan takut karena dia telah melakukan kesalahan. Nah, melakukan kesalahan dan tidak ada saran yang baik yang dia terima. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Nah, misalkan juga ketika temanmu bersama-sama berolahraga dan bermain bola, ya, misalkan sudah ada di depan gawang dan ternyata dia tendangnya bolanya keluar daripada gawang, lari jauh daripada gawang. Kalian marah-marah kepada dia. Nah, itu namanya sarannya tidak tepat, ya. Itu saran itu juga termasuk pendapat, ya, anak-anak, tanggapan. Apa yang orang tua kalian katakan kepada kalian itu juga saran. Bentuk nasihat itu sebagian daripada saran, ya, anak-anak, ya. Oke, itu ya. Yang kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih atau perbaiki kesalahan tersebut. Nah, misalkan ada kamu melakukan kesalahan bahwa kamu telah memukul adikmu, ya. Lalu orang tuamu menegur, kamu jangan balik marah lagi. Misalkan, saya tidak habis adik ini dia begini-begini. Jangan, tidak boleh seperti itu, anak-anak. Ya, terima kasih Pak, atau iya Pak, maaf ya. Saya tahu saya salah. Saya janji tidak mau mengulanginya lagi. Atau iya Bu, saya salah. Iya Kak, saya salah. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Nah, jangan karena kamu melakukan kesalahan, kamu tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Itu tidak baik, ya. Harus kita ketika melakukan kesalahan yang kamu sadari, kamu yang melakukannya, maka kamu mengucapkan terima kasih atas saran peringatan tersebut dan mau untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Yang ketiga, saat kalian berdiskusi di ruangan kelas, ya, atau dalam kalian beribadah di gereja, misalkan ada kegiatan sekolah minggu yang terkait tentang berdiskusi di kelas, ya. Ketika kalian berdiskusi di kelas, maka untuk menyampaikan pendapatmu sebaiknya kamu angkat tangan, ya. Angkat tangan untuk menyampaikan saran atau pendapat. Jangan langsung bersuara. Mengapa demikian? Nanti jalannya kegiatan diskusi tidak runtut. Atau kalian menunjuk-nunjuk wajahnya. Nah, itu tidak baik, ya. Kalau kalian memberikan saran, jangan menunjuk-nunjuk. Namun hendaknya mengangkat tangan. Tangan yang baik, ya, tangan kanan. Diangkat tangan kanan. Nah, baru kalian memberikan saran atau pendapat, ya. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Ketika kamu bersama kelompokmu membahas suatu masalah atau diskusi, ya, lalu ada teman yang memberikan dia punya pendapat atau saran, ya, jangan dipotong, ya. Ketika saran atau pendapatnya diberikan, kamu jangan memotong. Misalkan dia berikan, menurut saya ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, namun di tengah-tengah dia mau lanjut lagi untuk menyatakan bahwa ayam adalah hewan peliharaan, kamu langsung memotong pembicaraannya atau kamu menyela pembicaraannya. Dia belum selesai menyatakan pendapatnya, kamu memotong pendapatnya. Nah, itu tidak baik, ya. Itu tidak boleh. Mengapa? Berarti kamu tidak menghargai kebebasan dia untuk berpendapat, ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian melakukan hal-hal yang seperti itu yang Pak Guru sampaikan tadi, yang tidak boleh dilakukan, jangan lagi dilakukan, ya anak-anak, ya. Nah, oke, setelah kalian mempelajari materi yang tadi, ya, tentang muatan PPKN, maka Pak Guru memberikan penugasan kepada kalian. Apa sih tugasnya? Tugasnya adalah ini, ya, kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, bagaimana cara yang dapat dilakukan
untuk menjaga persahabatan dengan teman. Ya, boleh kembangkan bahasa kalian ya. Yang kedua, bacalah cerita berikut dengan cermat, setelah itu jawablah pertanyaannya. Saat istirahat, Dedi dan teman-teman bermain bersama. Mereka bingung dengan permainan yang ingin dimainkan. Jonas mengusulkan untuk bermain sepak bola. Dedi kurang setuju karena permainan itu dapat membuat baju mereka kotor dan berkeringat. Dedi mengusulkan permainan tebak gambar. Pertanyaan yang pertama A. Apa akibat dari sikap Jonas terhadap persatuan antar teman? B. Apa yang seharusnya dilakukan saat menerima saran? Ceritakan jawaban dan alasanmu. C. Apa yang harus dilakukan agar mereka tetap bermain bersama? Ya, sekian anak-anak ya. Nah, kita sampai pada akhir video dan Pak Guru mengucapkan terima kasih, serta kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya anak-anak ya. Bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan? Tentunya adalah dengan menjaga jarak, memakai masker, hendaklah mencuci tangan sebelum atau sesudah bepergian ya anak-anak ya. Mengapa? Agar kalian terhindar daripada penyebaran virus corona ya anak-anak ya. Nah, kita berharap semua bahwa semuanya kita sehat-sehat selalu agar pada saat nanti pembelajaran bisa dilangsungkan secara tatap muka dan kita dapat kembali secara bersama-sama. Oke ya. Jika berkenan jangan lupa kalian menekan tombol like dan Pak Guru ucapkan terima kasih.